Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran harus menyenangkan. Saya Novi Herliana dari SMK Negeri 1 Wanayasa. Kali ini saya akan membuat aksi nyata Merdeka Belajar untuk platform Merdeka Mengajar. Pada pelatihan ini, guru diharapkan mampu memahami gagasan dan prinsip pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman diri sebagai pendidik untuk memfasilitasi peserta didik tumbuh sesuai kodratnya, serta penerapan pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan peserta didik. 5 modul yang akan dipelajari: pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik; kedua, mendidik dan mengajar; ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh; keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti serta pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita harus menghayati diri bahwa kita adalah manusia merdeka yang selalu semangat untuk belajar. Kemudian bertutur kata baik, pendengar yang baik, dan bisa memotivasi dengan baik. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menyelaraskan peran guru dengan berpusat pada kebahagiaan murid dan perkembangan zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohaninya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Salah satunya adalah kodrat alam, di mana setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Kedua, kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Berikutnya adalah azas trikon. Teori trikon disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Pertama, continue. Artinya, dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia, kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Di sisi lain, kebudayaan juga dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, convergent. Artinya, dalam upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kita dapat memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Dalam memadukan itu dilakukan dengan memilih dan memilah kebudayaan sesuai dengan kepribadian Pancasila, dan pemaduannya harus secara alami dan tidak dipaksakan. Berikutnya, konsentris. Artinya, dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional dengan kebudayaan dunia atau global, dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan dengan Pancasila. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Sebagai pendidik, kita harus mampu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa yang terdiri dari olah hati, yaitu perasaan, sikap, dan keyakinan atau keimanan yang menghasilkan pribadi yang jujur. Olah rasa dan karsa, kemauan yang tercermin dalam kepedulian. Olahraga, proses persepsi, kesiapan, penerimaan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru yang disertai dengan sportivitas sehingga menghasilkan pribadi yang tangguh. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan
sehingga menimbulkan sebuah tenaga. Maka dari itu, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan dapat diperoleh jika sebagai pendidik kita mengenal dan memahami diri sebagai pendidik seutuhnya. Memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda. Memahami bahwa nilai bukan tolak ukur sepenuhnya, tetapi bakat, minat, dan keterampilan yang memiliki peranan penting. Selain itu, mampu melatih kecerdasan budi pekerti murid dengan menerapkan sistem AMONG serta menerapkan pembelajaran proyek dengan menggunakan media serta metode belajar yang menyenangkan. Selain itu, 3 wadah dasar proses pembentukan murid menurut Ki Hajar Dewantara pertama adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka dari itu, untuk mensukseskan pendidikan yang menyenangkan, mari kita bekerja sama dengan baik. Demikian penjelasan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.